Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rodatun Nikmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar dan pembelajaran PAUD untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran di PAUD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari karakteristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan sifat khas dari perwatakan tentu. Dan dapat juga dipahami bahwasanya karakteristik merupakan ciri yang melekat pada seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari belajar. Menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, dapat dipahami juga belajar ini merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan yang baru dan juga memperluas ilmu pengetahuan. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau proses dari ketidaktahuan menjadi tahu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran. Menurut Guloh, pembelajaran merupakan usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Biggs, ia membagi konsep pembelajaran menjadi 3. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Dalam pengertian kuantitatif, pembelajaran adalah penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Yang selanjutnya yaitu pengertian secara institusional. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran secara institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan dengan efisien. Yang terakhir yaitu pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar bagi siswa. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien, serta dengan hasil yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik belajar di PAUD. Menurut Masito dan kawan-kawan, belajar anak usia dini memiliki karakteristik yang pertama yaitu anak belajar melalui bermain juga bernyanyi. Jadi dapat kita pahami bahwasannya anak usia dini itu memiliki karakteristik yang aktif dan suka bermain. Maka dalam proses pembelajaran pastinya anak usia dini akan lebih bisa memahami pembelajaran jika diterapkan dengan metode bermain. Dari karakteristik yang pertama ini dapat kita pahami bahwasanya pembelajaran pada anak usia dini dilakukan secara terarah sesuai dengan tema pembelajaran, sehingga aspek perkembangannya dapat berkembang secara bervariasi sesuai dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner. Pembelajaran pada anak usia dini harus dibuat semenarik mungkin, sehingga menarik minat anak dan membuat anak menjadi semangat untuk mencari tahu apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Karakteristik yang kedua yaitu anak belajar dengan cara membangun pengetahuan. Di sini, guru berperan untuk menyediakan alat dan media pembelajaran serta bertugas untuk memberikan stimulasi serta fasilitas pada anak. Kemudian, anak akan bereksplorasi dengan semua media-media tersebut, sehingga anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Anak belajar secara alamiah.
anak belajar dengan kemampuan serta potensi yang ada pada dirinya, tanpa suatu paksaan ataupun tuntutan dari guru, baik juga dari orang tua. Sedangkan menurut Badruzzaman, ia mengemukakan karakteristik belajar anak usia dini diantaranya yaitu memiliki sifat yang unik, egosentris, aktif dan energik, berjiwa petualang, rasa ingin tahu yang tinggi, eksploratif, dan juga mengeksplorasikan secara spontan. Ia juga memiliki fantasi dan hayalan yang besar, mudah frustasi, juga belum mempertimbangkan apapun yang diperbuatnya. Sedangkan menurut Novan Ardiwinani dan Barwani, pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik 4. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara ilmiah. Yang keempat, anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik belajar dan pembelajaran di PAUD. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.